Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu di mana saja berada, hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman praktisi. Pertanyaan mereka yaitu penanganan masalah kanker, karena mereka sedikit mengalami kesulitan, sudah berbulan-bulan tapi belum kunjung sembuh juga, sembuh tapi lama katanya. Jadi mereka bertanya kira-kira pola makan apa saja yang perlu dihindari orang-orang yang bermasalah dengan kanker, yaitu pola makan, minuman, apa saja. Jadi kalau kanker itu perlu kita jelaskan dengan pola makan. Kita sudah kasih obat kanker. Di sini saya tanya mereka memakai bioasifat sama radikal. Kendala mereka itu sembuh, cuma kelamaan. Padahal kalau kanker itu kalau umpamanya kita terapkan dengan pola makan itu 1 bulan 2 bulan lah, tergantung dari kankernya itu sudah masuk stadium berapa. Kalau cuma hanya stadium 1, 2, 3 itu cukup 2 bulan tambah lagi mungkin untuk untuk perbaikan sel-sel yang bermasalah. Jadi yang perlu kita terapkan yaitu pola makan. Selama dalam pengobatan kita perlu bilang pasien agar mereka menghindari dulu makanan-makanan yang perlu dihindari selama dalam pengobatan kanker. Contoh goreng-gorengan, daging-daging yang berwarna merah itu dijaga dulu, dihindari dulu supaya kanker ini cepat selesai. Karena sel kanker kalau dia kena makanan yang berlemak tinggi termasuk susu sehat, tapi kalau untuk kanker sebaiknya kamu ganti dengan sari kedelai atau bubur kacang hijau sama beras merah. Karena sel kanker itu dia kalau sudah kena makanan yang punya kesenangan itu sama dengan tanaman dipupuk, cepat sekali. Sekalipun kita memakai obat yang bagus, manjur, tapi kalau pola makan tidak diatur dengan baik akan kelamaan sampai pasien itu kadang-kadang sampai putus asa. Jadi yang perlu dijaga pola makan, minuman-minuman yang manis-manis itu sebaiknya dihindari dulu. Susu jangan dulu. Daging-daging yang berwarna merah hindari dulu, seperti bakso, gulai, sate, termasuk ayam, jangan dulu. Kalau ayam yang diambil dia bagian dada. Cara masaknya direbus, kemudian dipanggang di atas api. Fungsinya apa? Lemaknya ada di dalam itu supaya bisa keluar. Habis itu kita diolah kembali seperti membuat sop di
wortel, brokoli, nah, itu dibikin sop untuk. Kemudian kalau ikan yang bisa dikonsumsi yaitu ikan gabus. Nah, masaknya ya dikukus atau dibakar, jangan digoreng. Karena kalau digoreng nanti muncul minyak lagi. Ini yang perlu dijaga. Jadi teman-teman ya perlu diperhatikan pola makan, ya, dijaga. Ya, kalau dia tidak mau, kamu jangan kasih obat. Percuma nanti nama kamu rusak. Yang disalahkan obat, padahal dia sendiri tidak mau mengikuti apa yang kita sarankan. Kalau saya tidak mau saya tidak mau diatur oleh pasien. Kalau mau ikuti saya. Kalau tidak mau ya udah cari obat di tempat lain aja. Saya orang yang paling ketat dengan pola makan. Karena saya tahu kalau umpamanya tidak diatur dalam pola makan ini sulit nanti. Ujung-ujungnya yang nama saya jelek, obat saya dianggap tidak manjur. Ini yang perlu kita harus jaga. Jadi seperti daging, ya, bakso itu, karena bakso itu kan dari daging juga ya, daging. Kemudian gulai, sate, ya, goreng-gorengan, santan-santan itu dihindari dulu. Nah, kadang-kadang orang bertanya, wah apa yang dimakan? Mau ndak mau kamu harus jauhi dulu makanan ini. Kalau mau ini sembuh, keluar dari masalah. Karena makanan ini adalah kesenangan kanker. Nah, yang perlu sementara kita makan dalam pengobatan kanker, pertama ya, memperbanyak umbi-umbian dulu. Nasi, ya, umbi-umbian itu masih banyak loh. Kemudian seperti bubur kacang hijau, beras merah, susu bisa diganti dengan sari kedelai. Kedelai jangan beli di tengah jalan atau di pinggir jalan, buat sendiri. Kenapa? Karena kebanyakan dijual itu ya kebanyakan ini dicampur dengan pemanis. Lebih baik buat sendiri. Banyak sekali itu tempat di pasar-pasar itu banyak sekali untuk penggilingan kedelai. Beli 1 kilo bisa dikonsumsi ya 10 hari lah. Kacang hijau juga ya. Kalau rebus kacang hijau, bikin bubur kacang hijau, jangan pakai santan, cukup kasih gula merah sedikit. Tadi ya, seperti larangan untuk makan daging-daging berwarna merah, susu, sarimi, telur. Telur itu yang bisa dimakan untuk kanker ya, untuk orang yang bermasalah kanker. Cukup putihnya aja, kuningnya jangan. Nah, itu. Jadi kalau ingin cepat sembuh, kemudian orang yang sudah bermasalah dengan kanker rata-rata imunnya down. Nah, bagaimana imunnya itu supaya naik? Kita harus memberi buah-buahan. Nah, buah apa? Seperti buah apel ya. Buah apel lokal, jangan beli impor. Buah impor seperti buah apel yang sudah berbulan-bulan tetap segar, saya nggak tahu itu. Sedangkan lokal 1 minggu atau 10 hari sudah warnanya sudah layu. Nah, ini perlu kita hati-hati. Jadi wortel, bengkoang, wortel, sawi putih itu jus, semua serba jus. Kalau dimakan dengan di jus itu beda.
Ya, kalau di jus itu sarinya langsung masuk, tidak membebani lambung. Orang yang kena kanker rata-rata ya 90% sudah bermasalah dengan lambung. Baru makan satu biji satu biji sudah rasa mual. Kalau lambungnya bermasalah, sebaiknya di jus cepat masuk, kita tinggal pakai sedotan atau langsung diminum, itu cepat. Jadi kalau umpamanya menangani penyakit kanker, sebaiknya kita terapkan dengan pola makan. Goreng-gorengan hindari dulu. Nah, santan yang berlemak tinggi lah, termasuk susu itu hati-hati. Susu itu bagus, tapi kalau untuk bermasalah dengan kanker sebaiknya kamu hindari dulu. Tidak percaya, coba kamu praktekkan. Yang kamu tangani ya satu orang dia terapkan pola makan, yang satunya tidak. Kamu lihat sendiri hasilnya bagaimana. Jadi kalau kita menangani kanker perlu kita anjurkan dengan pola makan. Minuman-minuman yang bersoda hati-hati. Yang manis-manis itu jangan dulu lah. Karena kanker ini memang sulit banget. Ya, sebenarnya tidak sulit kalau umpamanya kita terapkan dengan pola makan yang benar. Tapi kalau umpamanya cuma hanya kasih obat begitu saja, ya udah. Dia beli 3 paket yang belum ada apa-apanya, belum bisa. Tapi kalau umpamanya kita terapkan pola makan yang benar, insya Allah ya 2 paket ini selesai. Kamu coba. Ini bagi teman-teman yang praktisi yang hari ini dari Kebumen, dari Madiun, Blitar, ini juga bertanya, kok saya menangani kanker itu kok lama banget bang? Ya saya tanya, pola makan kamu sudah terapkan kok belum? Iya, goreng-gorengan saya larang. Ya bukan saja goreng-gorengan, ya seperti saya bilang tadi itu, daging-daging berwarna merah seperti bakso itu kan dari daging juga ya. Dari susu, sarimi, hindari dulu. Bukan tak boleh, tapi tunggu dulu. Ya, tunggu dulu. Selama kita masih menangani sel, membunuh sel, hindari dulu makanan yang kesenangan kanker. Jadi kalau mendapatkan obat ini, khususnya di luar Pulau Jawa ya, di luar Pulau Jawa bisa pesan. Ini dari Kebumen juga, 0812634483, terus 081331306999. Ini bisa pesan sama, bisa WA sama ini. Kemudian Bojonegoro juga, Jawa Tengah ya. Ini 081328200424, terus 0821431647. Kemudian Jawa Barat 081315879989, 081 ini Jawa Barat, Jakarta. Ini bisa pesan nomor ini. Sedangkan Nganjuk, Blitar, ini bosnya Nganjuk Pak Yanto ini. 0812
170 77 39 085 33 41 289 25. Madiun 0877 966 021 30. Ini Madiun. Jombang Kediri 0852 3478 0899. Kalau Tulungagung Trenggalek bisa lewat nomor WA ini 081 233 00 4924. Terus 085 730 54 07 03. Ini Tulungagung Trenggalek, bisa pesan di situ. Jadi untuk membuat jus ya, karena orang yang sudah bermasalah dengan kanker rata-rata itu imunnya down. Supaya bagaimana caranya supaya imun dia naik? Itu bikin jus. Bikin jus seperti buah apel tadi itu, wortel, brokoli, sawi putih, itu dibuat jus, kasih air sedikit supaya bisa keluar airnya. Dalam 1 hari ya minum jus tadi itu. Kemudian penyakit kanker ini memang perlu diberi semangat ya, agar mereka itu tidak mudah putus asa. Jadi himbauan saya agar pola makan itu tetap diterapkan sehingga pengobatan itu lebih cepat. Keterangan minum di dalam ini sudah ada. Jadi tinggal mengatur pola makan. Ya, pola makan yang saya bilang tadi itu tolong dihindari dulu. Daging-daging, goreng-gorengan, santan, termasuk susu, hindari dulu itu. Sebaiknya ganti dulu dengan makanan-makanan yang sederhana, umbi-umbian, masih banyak ya, buah-buahan lokal ya, seperti buah apel warna hijau, ada yang warna kuning juga, itu alami. Kalau yang merah itu rata-rata impor dari luar, sudah berbulan-bulan tapi warnanya masih segar. Ini menjadi pertanyaan kita semua, kok bisa sudah berbulan-bulan tetap masih segar? Nah, itu yang bisa tahu ya. Kamu sendiri, saya tidak tahu ada apa sih kok bisa segar terus. Jadi di situ perlu diperhatikan pola makan ya, agar orang yang kita tangani itu cepat sembuh. Kanker itu sederhana sebenarnya, sederhana sekali. Karena saya sendiri ya hari-hari menangani kanker ini banyak sekali. Sampai ada yang mengeluarkan nanah lewat pusat ini. Tapi alhamdulillah penanganannya ya cuma 1 bulan lebih, sudah kembali kerja seperti biasa. Alhamdulillah sekarang sudah 1 tahun lebih, tidak ada masalah lagi. Ya itu yang saya terapkan adalah pola makan. Jangan minum obat, makan sesuka-suka. Orang yang gagal dari saya ya, itu yang susah diberi masukan. Belum lama ini juga ya, 1 minggu dia masih kuat menahan pola makan, masih bisa diatur. Lama kelamaan
belum waktu obatnya belum selesai satu paket. Karena dia kerja di depan itu ada jual bakso, jam 12 makan bakso. Tuh. Habis makan bakso 2 hari kembali lagi. Awalnya sudah rasa enak, benjolan di payudara itu sudah mulai agak hitam-hitam, karena itu menunjukkan sel kankernya sudah mulai kena. Tapi karena belum selesai, dia sudah makan bakso. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ya datang ke saya tanya, ya kalau memang nggak bisa menahan diri dengan pola makan, sebaiknya kamu berubah di tempat lain. Akhirnya ke operasi kemo 12 kali. Akhirnya ya sembuh selama-lamanya. Kasihan ya itu, nggak mau diatur, ya malulah orang punya duit banyak. Jadi kalau diatur ya kebiasaan makan yang enak, tiba-tiba ditekan, tidak boleh makan yang enak-enak dulu selama dalam pengobatan. Ada yang kuat, alhamdulillah ya selamat. Tapi kalau tidak kuat, ya sudah, saya lepas tangan saya. Jadi itu yang himbauan dari saya, terutama yang bertanya masalah penanganan kanker. Sebelum saya akhiri video ini, saya minta subscribe, like, komen, supaya bisa saudara-saudara kita bisa terbantu dengan masalah kanker ya. Cukup sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.